Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, 31 Januari 2022. Sungguh tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Januari, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang selalu baru bagi setiap kita. Dan pada saat ini, kita rindu lebih dalam lagi untuk mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami di dalam seluruh langkah-langkah hidup kami. Dan pada saat ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, tunjukkanlah kasih setia-Mu, dan nyatakanlah kebenaran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Ini kami Bapa, urapi kami, ajar kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengaplikasikan seluruh firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, judul firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah Hidup Kudus sebagai Hamba Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Titus 1 ayat 5-16. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia.
mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, kata kudus berasal dari kata Ibrani, yaitu kados, yang artinya terpisah, yaitu terpisah dari segala hal yang berdosa dan yang melawan kehendak Allah. Kudus berarti dikhususkan bagi kepentingan kemuliaan Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Titus 1 tentang penetapan penatua jemaat di Kreta. Penatua yang baik adalah orang yang hidup tidak bercacat, hanya punya satu istri, dan mendidik anak-anaknya untuk hidup beriman. Ia bukanlah orang yang angkuh, pemarah, pemabuk, atau serakah. Sebaliknya, ia suka menolong, suka berbuat baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ia juga berpegang pada ajaran Injil yang benar, sehingga nasihatnya dipercaya oleh jemaat. Cukup panjang kriteria yang diberikan Paulus untuk orang yang akan menjadi pemimpin jemaat. Namun, inilah yang membedakan antara orang suci dan orang najis. Hamba Tuhan tidak boleh termakan oleh ajaran palsu dan dongeng, tetapi menegur jemaat dengan tegas dan membimbing mereka untuk hidup tertib. Hamba Tuhan juga harus menunjukkan pengenalan akan Allah, baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Secara singkat, seorang hamba Tuhan haruslah memiliki hidup kudus dan menjalani hidupnya dengan integritas. Kriteria ini tampaknya juga perlu diterapkan pada kita semua sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Jadi, kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, itu berarti segala perkataan dan perbuatan kita juga harus secara khusus ditujukan kepada Tuhan. Untuk itu, kita harus menghindarkan diri dari semua kenajisan dunia. Apa yang mau kita tunjukkan kepada semua orang adalah hal-hal terpuji yang memperlihatkan kasih Kristus dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan memiliki sifat-sifat demikian, kita tidak akan menuai celaan dari orang-orang dunia. Sebaliknya, kita mencerminkan Kristus yang penuh kasih dan kedamaian. Dengan demikian, kita memperkenalkan Kristus kepada dunia. Sifat-sifat yang seperti dikatakan Paulus itu pula yang perlu kita tumbuhkan dan kita wujudkan dalam masa-masa terakhir ini. Kita semua sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk hidup kudus bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita lebih lagi belajar sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk hari demi hari kita semakin mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya percaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus memenuhi kita, menuntun, yang mencerahkan pikiran kita, sehingga kita akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kami. Kami percaya firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami, bahkan menegur kami akan setiap kesalahan kami, sehingga kami dapat mengubah setiap karakter kami yang tidak benar. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup kudus
di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami bersyukur Engkau memanggil kami, menjadikan kami setia sebagai pilihan-pilihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami, doa kami. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Roh Kudus menaungi kami, sehingga kami tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Tuhan yang memberkati kami lebih lagi. Kami percaya kami menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh kasih yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu hidup kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.